Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Bertemu kembali bersama saya Yeni Sri Rahayu dalam On the Job Training aplikasi sesi 1 pembelajaran dan proyek modul 2 pada refleksi dan tanggapan proses pembelajaran modul 2 dalam pelatihan coding dan kecerdasan artifisial. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sepertinya hadir ya kita semuanya pagi hari ini. Baik anak-anak ibu, seperti biasa di pembelajaran pagi ini kita akan mempelajari tentang KAA, yaitu coding dan kecerdasan artifisial. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita minta dulu kepada ketua kelas kita untuk dapat memimpin doa kita pada pagi hari ini. Dipersilakan kepada ketua kelas Ibnu untuk memimpin doa kita di pagi ini. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Berdoa mulai.
kesempatan dan kesehatan untuk dapat hadir ke sekolah. Tujuannya apa, Nak? Ya, untuk menambah ilmu pengetahuan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, hari ini kita masuk kepada mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Minggu sebelumnya kita sudah membahas, kita sudah jelaskan apa itu coding, pembelajarannya apa saja. Nah, untuk hari ini kita akan masuk ke salah satunya, yaitu di elemen berpikir komputasional. Masih ingat anak ibu kemarin kita sudah membahas berpikir komputasional? Yaitu berpikir seperti layaknya sebuah komputer ya, Nak ya, menyelesaikan suatu permasalahan berdasarkan kepada urutan-urutan untuk pengerjaan penyelesaian permasalahan tersebut. Nah, jadi anak ibu semuanya, untuk pagi hari ini ibu punya sebuah tayangan. Nah, di sini dari tayangan yang ibu pajangkan di depan ini, apa ini kira-kira, Nak? Robot pembersih sampah. Nah, kita lihat dulu apa sih robot pembersih sampah ini. Yuk kita simak bersama-sama. Sebagaimana yang kita ketahui, lingkungan pertemanan adalah sesuatu yang baik sekali. Lingkungan dipengaruhi oleh manusia, tumbuhan, dan juga namun begitu teman-teman, sampah merupakan semua termasuk saya. Perdagangan, dan juga industri, serta sebagainya. Sampah membedakan manusia. Ada sampah organik, anorganik, dan untuk mengatasi masalah tersebut, kita membutuhkan teknologi yang canggih yang berguna untuk mempermudah kerja manusia, seperti robot pembersih sampah dengan menggunakan sensor dan kecepatan dalam mengambil sampah yang ada di lingkungan sekitar kita. Robot ini memiliki bentuk seperti manusia, namun hanya memiliki 3 jari, berfungsi untuk mengambil sampah agar tidak jatuh. Selain itu, tangan pada robot ini juga bisa mengajar dan membedakan banget kan? Akan tetapi, robot ini juga memiliki kekurangan dan kelebihan. Kelebihan robot ini yang pertama, dapat membantu meringankan pekerjaan manusia, dan selanjutnya tidak memakan waktu cukup lama. Dan yang terakhir, pekerjaan menjadi cepat selesai deh. Gimana? Keren banget kan? Kekurangan dari robot ini yaitu Oke, anak-anak semuanya, kita biarkan dulu, mudah-mudahan nanti jaringan kita cepat selesai. Tadi kita sudah melihat gambar apa tadi, Nak? Ada namanya sampah pembersih sampah. Nah, ada si robot pembersih sampah. Kira-kira kalau dia robot, dia bisa bekerja seperti kita manusia? Bisa. Bisa dia membersihkan sampah? Bisa. Nah, tetapi dia katanya tadi ada apa saja? Ada kelebihan dan ada kekurangan. Kalau kita lihat dari pertama ini, masalah sampah ini tadi berasal dari siapa saja? Ada dari tumbuhan, ada dari hewan. Nah, katanya kalau kita lihat di robot pembersih sampah ini, dia juga bisa bekerja seperti layaknya manusia, tetapi dia ada kelebihan dan ada kekurangannya. Apa kelebihan yang katanya tadi di sini? Bisa membantu pekerjaan kita agar cepat selesai. Nah, kalau kekurangannya apa? Nah, anak ibu, kalau dia robot, tahu dia memilah-milah sampah ini. Nah, tahu dia kalau uang itu tidak sampah. Nah, kalau kita manusia tahu, tentu dia ada kelebihan
kelebihan dan kekurangannya. Oh, kalau kita manusia kok bisa membedakan mana yang buang ini tidak sampah, mana yang sampah organik, anorganik, dan mana yang sampah B3 atau disebut namanya sampah berbahaya. Nah, oke anak-anak ibu sekalian, dari video yang kita lihat tadi, kita akan mempelajari hari ini coding dan kecerdasan artifisial pada elemen berpikir komputasional dengan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu anak-anak ibu nanti dapat memahami masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, masalahnya apa Bu? Kita lihat masalahnya sekarang adalah sampah. Pernah melihat sampah berserakan di sekolah kita? Pernah. Bu, di rumah ada sampah? Ada. Di sekolah ada sampah? Sampah apa saja yang ada di sekolah kita? Plastik. Ada sampah plastik, ini ada bibit, ada kertas bagus, ada daun kering bagus Rania. Nah, kesemuanya itu merupakan sampah yang menjadi permasalahan untuk sebuah lingkungan. Nah, dengan masalah sampah ini nanti anak ibu akan dapat memahami bagaimana sih cara kita untuk mengatasi permasalahan yang sederhana ini dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira ini gambar apa ini? Sampah. Gambar apa ini, Nak? Gambar sampah. Kalau kita lihat sampah apa saja yang terlihat di sini? Sama ada plastik, ada kita lihat besi-besi dan kaca, iya ada benar. Nah, dari sini Bu, bagaimana sih cara kita nantinya, apa saja sih cara yang harus kita lakukan untuk mengatasi masalah ini? Ayo, siapa yang tahu? Apa coba dia? Membersihkannya. Bagaimana cara kita membersihkan sampah ini? Sementara dia banyak macamnya. Nah, bagus. Coba Aska, bagaimana caranya nak bergotong royong? Bagus. Bagaimana cara kita membersihkan sampah yang banyak macamnya ini? Bersama-sama membersihkan, bagus, dengan cara bergotong royong tadi. Nah, tadi Ibu sudah sebutkan bahwa kita mengenal ada beberapa jenis sampah. Anak Ibu dalam penyelesaiannya ada kita mengenal, lihat ada sampah plastik, tadi kata Rania ada juga sampah daun kering, ada sampah kaca. Apakah semuanya kita saksikan? Tidak. Bagaimana cara kita menyelesaikannya? Bagus. Apa Rania? Kita memilah sampah tersebut. Sebelumnya kita juga sudah mempelajari bahwa sampah itu dapat kita bagi menjadi 3 bagian. Ada yang sampah organik, ada anorganik, dan ada namanya sampah B3 atau sampah yang berbahaya. Anak-anak Ibu, tidak hanya di lingkungan sekolah kita saja, permasalahan sampah ini sudah sampai di Indonesia. Permasalahan sampah ini juga tetap menjadi permasalahan yang besar. Kita lihat katanya masalah sampah di Indonesia belum terkendali. Hasil 69 juta ton setiap tahun. Setahun Indonesia bisa menghasilkan sampah sebanyak 69 juta. Banyak atau sedikit kira-kira? Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan populasi yang terus bertambah, menghadapi tantangan serius terkait pengelolaan sampah, masalah ini semakin mendesak. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan perubahan pola konsumsi masyarakat, di mana menghasilkan lebih banyak limbah. Ada yang tidur-tiduran ya? Nah, Bu, kalau permasalahan sampah ini tidak kita atasi, apa yang akan terjadi oleh kita? Nah, bisa terjadi banjir. Apa lagi yang akan terjadi? Banyak kita terserang penyakit.
Jadi anak-anak ibu semuanya dalam mengatasi permasalahan ini, tugas kita yang pertama yaitu kita harus memilah atau mengelompokkan sampah ini. Nah, di mana kita bisa mengelompokkan? Anak ibu bisa lihat di sini. Kita dapat mengelompokkan sampah ini sesuai dengan jenis sampahnya. Nah, kita lihat yang pertama, jenis sampah yang mudah terurai secara alami seperti sisa makanan dan daun kering, ini aku namanya kepada sampah organik. Jadi ketika anak ibu melihat sampah yang berserakan, baik itu di halaman sekolah, baik itu di rumah kita, dimanapun kita melihat sampah, nantinya kita harus terlebih dahulu langkah yang pertama yaitu kita ambil sampah tersebut, kita letakkan ke tong sampah dan letakkanlah sampah itu sesuai dengan jenisnya. Kalau yang organik yang berwarna hijau itu namanya sampah yang mudah terurai. Apa contohnya tadi? Ada makanan, ada kering. Nah, yang kedua ada namanya sampah organik, sampah yang sulit terurai seperti plastik, kaca, dan logam. Dan kalau ke sampahnya yang berwarna kuning anorganik, sekolah kita ada tempat sampah yang berwarna-warna seperti itu? Nah, itu langkah anak-anak itu dulu. Inilah sampah kita tersebut. Baru yang ketiga ada namanya sampah yang sangat berbahaya. Ini diberi warnanya dengan warna merah, atau kita kenal namanya sampah B3, yaitu sampah berbahaya yang mengandung bahan kimia seperti baterai dan limbah elektronik. Jadi anak-anak ibu semuanya, langkah awal pertama kita dalam menghadapi permasalahan sampah ini, yang pertama diri kita sendiri dulu. Langkah yang pertamanya, Bu, ambil sampah itu, letakkan ke dalam tong sampah. Langkah kita yang kedua, pilih dan pilihlah sampah itu sesuai dengan jenisnya. Karena ibu kalau proses atau olahannya nambah kado, apa fungsi kita lagi? Nah, robot itu dia tidak bisa, dia memilih dan dia tetap ada, dia ambil sampah, yang penting sampah. Dia bekerja katanya pilihlah sampah, yang dipilih hanya sampah saja, tidak dipilah, tidak, dia bisa mengelompokkan sesuai dengan jenis sampah tersebut. Nah, jadi anak-anak ibu semuanya, ketika anak ibu melakukan memilih sampah, adakah dipilih sesuai dengan jenisnya? Ada memilah dan memilih sesuai dengan jenisnya. Nah, Bu, siapa yang di rumahnya pernah membersihkan sampah? Ada? Alhamdulillah. Nah, boleh turunkan tangannya. Kalau kita memilih dan memilah sampah itu, kemana sampah anak itu masukkan? Tong sampah. Kalau di rumah awak tong sampahnya satu atau banyak? Ada 3. Alhamdulillah. Berarti kalau 3 sudah bisa mengelompokkan sampah sesuai dengan jenisnya. Untuk anak ibu lebih paham bagaimana caranya kita memilah dan memilih sampah, seperti biasa di kelompoknya masing-masing ibu punya satu LKPD-nya. Masing-masing kelompok nanti ibu kasih cara kerjanya. Kelompok 1 kita kasih namanya labirin sampah. Nah, di kelompok 1 ini anak ibu membantu dalam mencari tempat jalan menuju kota sampah. Paham kelompok 1? Paham kelompok 1? Nah, untuk pos di kelompok 2, anak ibu di pos kelompok 2 memilah sampah. Mana yang sampah ini masuk anorganik, organik, dan B3. Tulis di bawah sini dari gambar ini. Paham untuk kelompok 2? Nah, untuk yang kelompok 3, anak ibu di kelompok 3
juga nantinya akan bermain memilah sampah sesuai dengan ulang tangganya. Permainannya mudah saja ulang tangganya. Ini misalnya kamu pengen angka berapa? 1 atau 2, sebut aja angka yang diinginkan. Nanti ketika misalnya 5, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Dapat apa? Dia naik. Dapat apa misalnya? Ini organik apa anorganik? Sebentar lagi. Paham cara mainnya? Iya. Misalnya sebentar aja. Hitungannya nanti benar. Ini organik. Ini anorganik. Nah, nanti akan ditanya sama yang iya. Misalnya ini organik. Ulang tangganya di tempat sampah itu akan ada. Nah, daripada dimulai dari sekarang. Iya, boleh nama kelompoknya sudah ada. Ya, nama kelompoknya bikin aja di belakangnya, nanti akan di atasnya boleh ya. Ingat, nanti lembar kerjanya itu masing-masing kelompoknya masing-masingkan ke depan. Nah, ya Naya, menunjukkan ke depan untuk bagaimana cara penyelesaiannya. Pos 2 bisa mengerjakannya? Bisa. Pos 1 labirin sampahnya selesai. Selesai. Pos 3 selesai. Selesai karena itu semuanya. Siap. Ini di sana nanti dulu apa saja yang termasuk yang ini bagaimana? Ini waktunya tinggal 3 menit lagi. Waktunya tinggal 3 menit lagi. Tetap di tempat duduknya masing-masing. Angkat yang sudah selesai. Pos pertama yang sudah selesai. Oke. Selesai, boleh turun tangannya. Pos 1 selesai. Pos 2 selesai. Baik.
Kita lihat jalurnya yang dibikin betul. Betul. Tepuk tangan betul dari kelompok labirin sampah. Tepuk tangan untuk kelompok labirin sampah. Berikutnya kelompok dua yang semuanya berdiri ke depan. Saya akan menuliskan. Waalaikumsalam. Sampah organik. 1. Daun tarik. 2. Wortel busuk. 3. Kulit telur. 4. Kulit pisang. 5. Lele. Tulang sayur. Sampah organik. 1. Sedotan bekas. 2. Kantong plastik. 3. Botol plastik. 4. Kertas bekas. 5. Botol kaca. Sampah B3. 1. Panci bekas. 2. Lubang pembakar. 3. Baterai bekas. 4. Suntik. 5. karet bekas. Demikianlah hasil dari kelompok kerja sampah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sampah sesuai dengan jenis sampah yang disebutkan tadi ada. Untuk pos 3 untuk mempresentasikan hasilnya ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sudah bisa memilah sampah sesuai dengan jenis plastik.
Memilih sampahnya. Baiklah, boleh ditutup tempat duduknya dulu. Ibu semuanya, alhamdulillah, langkah-langkah dalam presentasi tadi semuanya sudah bagus. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Langkah pertamanya, dia sudah bisa meletakkan sampah ke dalam mall. Langkah yang kedua, kita sudah bisa di pos yang kedua memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Dan yang ketiga, anak ibu juga sudah bisa bermain dengan menentukan mana yang sampah A, organik, dan sampah B tiganya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Masih ingin bermain? Masih ingin bermain? Kita dulu. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 3. Nomor 1, 2, 3. Oke, dari semuanya boleh masing-masing kelompok kita akan adakan satu permainan. Anak ibu boleh masih kelompoknya nanti mewakilkan satu-satu. Kita akan bermain bagaimana nanti anak ibu dapat memilah sampah dan memasukkan ke dalam tempatnya. Semangat, semangat. Coba permainan di sini ibu punya permainan. Nanti masing-masing anak ibu per kelompoknya. Tadi kan kita sudah mengerjakan pos-pos kelompok kita. Nah, untuk kali ini anak ibu akan bermain dalam memilah sampah dengan menggunakan permainan ini. Anak ibu nanti akan bisa untuk bermain memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Di kelompok pos 3 siapa yang mau ke depan? Di pos 3. Pos 3? Ada yang mau ke depan? Siapa? Iya. Siapa? Aska yang coba permainannya. Coba dari kelompok 3 Aska. Kita akan coba memulai permainannya. Mainannya enak. Sini Aska akan mencoba memulai permainan. 3, 2, 1 kita mulai. Nah, dia dulu. Aska akan memilih sampah-sampah ini akan memasukkannya kemana? Nah, bagus. Ini ditekan, ditarik, tarik, masukkan. Ini ditarik ke sini. Ini masukkan. Ini lagi. Oke, apakah betul? Apakah itu anorganik? Lanjut. Apa kira-kira? Kira-kira tuh. Itu sepertinya baterai kemana? Baterai tadinya. Daun.
dilepas sudah, ya lanjut. Mana lagi tuh betul? Ayo. Berapa nanti 23 betulnya? Bersiap-siap ya. Nanti sebutkan ke teman yang satu dan teman yang lain. Ingat satu lagi ya, foto. Ketiga, oke, sudah terpilih. Coba kirim jawabannya. Berapakah jawaban yang betul? Betul teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coba kita usahakan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang kedua ini yang mana? Anda bisa. Organik. Ayo, bisa? Nah, yang mana lagi? Ayo, kasih semangat temannya. Yang mana masuknya tuh? Ayo cepat nak, waktunya habis nanti. Waktunya, ayo. Ayo. Ya, ayo. Bisa? Oke, semuanya jawaban. Berapa? 1. Ya, ayo kita coba. Bismillah. Nah, tadi, ayo masukkan kemana itu kulit pisang. Tarik kemana kulit pisangnya? Ayo,
gantian untuk belajar besok, yang belum juga lagi yang pegang laptopnya Bu, yang belum lagi ngaji. Boleh ya? Semuanya boleh ya? Iya. Ya, gantian. Ayo, berapakah yang betul dapat di kelompok puasa Ayo, betul berapa dia? Ayo. Mana lagi? Ayo, ayo. Ayo, ya, coba kirim jawabannya. Beri jawabannya. Boleh? Oke. 1, 2, 3. Boleh duduk dulu. Nah, semuanya, halo. Nah, senang permainannya? Bisa memilih sampah dan memilah sampahnya. Nah, itu semuanya untuk kita sudah bisa tadi memilah dan memilih sampahnya. Bagaimana perasaannya belajar coding? Bagaimana perasaannya belajar coding? Nah, adik-adik semuanya, apa yang didapat dari pembelajaran kita hari ini? Siapa yang mau menunjukkan? Dapat mengetahui di mana sampah kata bintang apa lagi yang dipelajari hari ini? Bagus apa? Mengetahui jenis-jenis sampah. Siapa lagi apa pelajaran yang anak itu dapat hari ini? Sudah 2. Ada lagi apa yang sudah anak ibu dapat hari ini? Bagus itu. Dapat bagus memilah sampah dengan baik. Tepuk tangan untuk anak-anak. Oke, terima kasih. Baiklah anak-anak ibu semuanya, kita tahu bahwa sampah ini adalah masalah yang paling pelik ya nak ya. Masalah yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Jadi untuk mengatasinya, anak-anak ibu ayo kita letakkan sampah itu sesuai dengan jenisnya. Jadi apa saja jenis sampah itu tadi? Halo. Ada sampah organik, ada sampah organik, sampah ketiga. Jadi anak ibu ketika ada sampah yang masyarakat bisa melakukan langkah-langkah yang harus kita kerjakan. Bisa. Yang pertama langkah itu kita melihat sampah berserakan. Nah, pilihlah sampah itu dan masukkan ke dalam kop. Kemudian pilihlah sampah itu, pilihlah sesuai dengan jenis. Nah, baiklah sama ibu semuanya. Bagaimana perasaannya hari ini? Senang belajar coding? Oke, untuk pembelajaran kita selanjutnya, insya Allah kita akan nanti mempelajari masih lanjutan tentang sampah kita. Kita akan nanti membuat sampah menjadi beras. Kita akan manfaatkan barang-barang bekas yang sudah menjadi sampah sehingga nantinya bisa ya untuk kita manfaatkan. Halo. Halo. Semangat. Semuanya untuk lebih karena ibu memahami nanti tentang pembelajaran sampah kita. Di sini ibu sudah
memberikan tugasnya secara mandiri. Tugasnya nanti akan Ibu kirim di grup kita. Nanti anak-anak itu bisa menjawabnya di buku latihan KAA-nya ya nak ya. Soalnya nanti anak ibu bisa nanti menceritakan bagaimana anak ibu menyelesaikan permasalahan tentang sampah yang ada di lingkungan sekitar. Paham? 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 Ya, untuk hari ini kita cukupkan pembelajaran kita sampai di sini. Mudah-mudahan Sabtu besok kita bertemu kembali dalam pembelajaran coding dengan semangat. Masih ingat dengan kata-kata kita? Ayo coding. Ayo. Kita bisa. Kita mampu. Kita berhasil. Sekali lagi. Ayo coding. Ayo. Kita bisa. Kita mampu. Kita berhasil. Oke, untuk hari ini marilah bersama-sama kita mengucapkan apa yang kita dapat nantinya kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Minggu besok Ibu sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.